Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Kurniawan dengan NIM 2021140050, program studi Teknik Sipil. Saya akan menjelaskan mengenai perencanaan saluran matkul irigasi dan bangunan air yang diampu oleh Bapak Nasiin. Pengertian saluran. Secara umum, saluran adalah bangunan irigasi yang berfungsi sebagai sarana pengangkut air irigasi dari sumbernya ke tempat yang memerlukan. Saluran irigasi dapat berupa saluran yang dasar dan tebingnya berupa tanah atau yang kita sebut saluran tanah, atau berupa saluran yang dasar dan tebingnya dilapisi dengan pasangan atau beton, ataupun saluran yang berupa pipa yang terbuat dari baja atau besi. Saluran tanah biasanya bentuk potongan lintangnya berupa trapesium, sedangkan saluran pasangan dapat berbentuk trapesium segi empat atau tapal kuda. Dan untuk saluran baja atau besi biasanya berbentuk bulat karena menggunakan pipa biasanya. Kita akan memasuki ke saluran tanah. Sebelumnya saluran itu dibagi menjadi dua, teman-teman ya. Saluran tanah dan saluran pasangan. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai saluran tanah. Saluran tanah secara umum bentuk potongan melintang. Saluran tanah adalah sebagai gambar di bawah ini. Ya, ini adalah gambar potongan dari saluran tanah. Untuk penjelasannya di slide berikutnya. Keterangan gambar di slide sebelumnya. B adalah lebar dasar saluran. H kedalaman saluran. F tinggi jagaan atau freeboard dalam bahasa Inggrisnya. D lebar tanggul. Dan 1 meter itu adalah kemiringan tebing saluran. Perencanaan dimensi saluran irigasi biasanya digunakan rumus dasar hidrolika dengan rumus Q sama dengan A dikali V. Dengan Q debit saluran dengan satuan meter kubik per detik. A luas basah melintang saluran dengan satuan meter per segi. V sama dengan kecepatan aliran air saluran dalam satuan meter per detik. Adapun VV yang lainnya ini C kita sebut sebagai C, V sama dengan R2 per 3 dikali I1 per 2 atau kita sebut dengan Manning. V sama dengan K kali R pangkat 2 per 3 dikali 1 pangkat 1 per 2 atau kita sebut sebagai straggler. Dengan CNK sama dengan faktor pengaliran dari CZ, Manning dan straggler. Ini sama dengan kemiringan dasar memanjang saluran. R sama dengan radius hidraulik saluran sama dengan A per O. A sama dengan luas basah saluran dan O keliling basah saluran. Itu adalah penjabaran dari simbol-simbol rumus yang akan kita gunakan. Besaran yang digunakan untuk pedoman perencanaan awal saluran tanah. Di sini ada beberapa tabel, yaitu debit saluran. Ini adalah tabel sebagai acuan ya teman-teman. Jika ada soal apapun mengenai saluran irigasi, tabel ini sebagai acuan dan sudah paten ini. Debit saluran ada kemiringan tebing, rasio atau B per H, faktor kecepatan aliran, freeboard, dan lebar tanggul. Bisa dibaca sendiri, itu adalah pedoman dari kita untuk mengerjakan soal irigasi yang akan kita hadapi ke depannya. Nah, di sini ada contoh soal dan penyelesaiannya. Contoh soalnya yaitu rencanakan dimensi sebuah saluran tanah yang harus mengalirkan air dengan debit atau Q sebesar 3,00 meter kubik per detik.
Cara penyelesaiannya yaitu kita lihat dari tabel 1, tabel di atas maksudnya teman-teman. Dapat dilihat bahwa untuk debit dengan sebesar 3,00 meter kubik per detik dan kemiringan saluran 1:1,50. Rasio B atau H, B per H sama dengan 1,8. Diambil B per H-nya di rata-rata menjadi 2,0. Faktor K sama dengan 40, kecepatan aliran atau V sama dengan 0,55 sampai 0,60. Diambil V sama dengan 0,60 meter per detik. Tinggi jangkaan yaitu 0,60 dan lebar tanggul adalah 1,25 meter. Nah, untuk cara pengerjaannya yaitu sebagai berikut. Akan saya jelaskan semudeng saya karena saya juga nggak begitu paham ini teman-teman, saya masih belajar juga. Q sama dengan A kali V, maka debitnya 3,00 meter kubik per detik sama dengan A kali 0,60 meter per detik. A sama dengan 3,00 dibagi 0,60 meter persegi. Ketemu dengan hasil 5,00 meter persegi. Untuk rasio sesuai dengan tabel yang kita ambil, B per H-nya sama dengan 2,0. Kemiringan tebing 1:150. Luas basah potongan lintang saluran yang berbentuk trapesium adalah sebesar A sama dengan 2,0 plus 1,5 H kuadrat, sehingga H akar 5,00 per 3,5 sama dengan 1,195 meter dan dibulatkan menjadi 1,20. B-nya 2,0 H sama dengan 2,0 kali 1,20 meter, temu 2,40. Untuk A-nya 3, A sama dengan 3,5 kali H kuadrat sama dengan 3,5 kali 1,20 pangkat 2 meter persegi sama dengan 5,04 meter persegi. Kita cari V selanjutnya. Rumus V yaitu Q per A sama dengan 3,00 dibagi 5,04 meter per detik. Ketemunya adalah 0,595 meter per detik. Langkah selanjutnya kita akan mencari O. O sama dengan B plus 2H sama dengan 2,4 meter ditambah 2 kali 1,20 dikali 1,80 sama dengan 6,72 meter. Selanjutnya adalah R. Rumus R adalah A per O dengan 5,04 dibagi 6,72 ketemu dengan angka 0,75 meter, sehingga V sama dengan kali R pangkat 2/3 dikalikan 1/1/2 dan hasilnya ketemu 0,00003. Dari hasil perhitungan di atas maka ketemunya seperti ini teman-teman gambarnya. Ini ada
Apa itu tetek bengek? Banyak sekali angkanya. Ya, hasilnya intinya seperti ini dari perhitungan di atas. Dalam kenyataannya di lapangan tergantung dari elevasi dasar saluran dan elevasi permukaan tanah di lokasi saluran. Saluran dapat berupa saluran timbunan atau saluran galian ataupun saluran galian dan timbunan. Jadi intinya perhitungan tidak menentukan skalanya, tergantung kondisi lapangan. Seperti itu, teman-teman. Memasuki ke saluran pasangan. Yang tadi itu adalah saluran tanah. Kita sekarang akan menjelaskan saluran pasangan. Perbedaan yang mendasar antara saluran tanah dan saluran pasangan adalah besarnya kecepatan aliran. Pada saluran pasangan lebih tinggi daripada saluran tanah. Sehubungan saluran pasangan lebih tahan terhadap gerusan atau erosi serta memiliki faktor K yang lebih besar. Tingginya kecepatan aliran pada saluran pasangan dapat diizinkan sampai 2,0 meter per detik. Nilai faktor K untuk pasangan adalah 60, sedangkan beton adalah 70. Lagi pula karena kekuatan bahannya, lereng saluran pasangan dapat dibuat tegak lurus. Pada intinya saluran pasangan lebih kuat daripada saluran tanah karena tidak gampang terkikis. Kalau tanah gampang terkikis air sehingga mudah bodol atau mudah rusak. Namun saluran pasangan memiliki biaya yang cukup mahal daripada saluran tanah. Seperti itu, teman-teman. Langsung saja kita ke contoh dan penyelesaiannya. Saluran di atas harus melalui tanah yang porus, sehingga untuk menghindari kehilangan air, maka saluran dibuat dari pasangan. Rencanakan dimensi saluran tersebut. Penyelesaiannya yaitu saluran pasangan K sama dengan 60, V sama dengan 2,00 meter per detik, Q sama dengan 3,00 meter per detik, dan A sama dengan Q per V sama dengan 3/2 meter persegi sama dengan 1,5 meter persegi. Luas basah sebesar 1,5 meter persegi dapat merupakan suatu luasan segi 4 dengan ukuran 1/1,5 meter kali 1,0 meter atau 2,0 kali 0,75 ataupun setengah lingkaran dengan diameter 2,765 meter. Pemilihan bentuk luas basah sangat ditentukan oleh harga pembebasan tanah dibandingkan dengan saluran lebar mahal. Teknik pengerjaan banding bentuk segi 4 lebih mudah. Sedimentasi banding setengah lingkaran lebih bersih. Ya, ini merupakan gambaran atau gambar dari saluran pasangan. Yang kiri itu adalah berbentuk segi 4 dan yang kanan adalah contoh untuk saluran pasangan berbentuk setengah lingkaran. Ya, demikian tadi presentasi yang dapat saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.